Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it. Tangga pendakian ilahi di Biar Saint Catherine. Tangga tersebut menggambarkan para biarawan menaik tangga untuk menuju ke Yesus di surga, dan di kanan atas gambar dengan John Climagus. Di puncak tangga disambut oleh Yesus. Tangga tersebut memiliki 30 anak tangga yang mewakili 30 tahap kehidupan pertapaan. Pendakian para biarawan dibantu oleh doa para malaikat, orang suci dan masyarakat, sementara setan menyerang dan mencoba membuat biarawan jatuh di tangga dengan menarik mereka ke bawah atau memukul mereka dengan panah. Penggambaran tangga mencerminkan pentingnya malaikat dan setan dalam spiritualitas Ortodok Timur. Tangga itu menunjukkan beberapa biksu yang hampir mencapai puncak sedang tergoda oleh setan dan jatuh. Penggambaran para biarawan yang jatuh adalah refleksi dari apa yang John Climagus ungkapkan sebagai apa yang tidak pernah berhenti membuat takjub, yaitu mengapa beberapa biarawan masih menyerah pada nafsu. Pendakian Gunung Sinai adalah di mana 10 perintah Allah diberikan kepada Musa oleh Allah menurut kitab Keluaran. Dalam kitab Ulangan, peristiwa tersebut terjadi di Gunung Horeb. Sinai dan Horeb umumnya dianggap merujuk kepada tempat yang sama. Alkitab Ibrani menyebut Teofani. Di sini juga ada seseorang yang telah menggambarkan dirinya sebagai seorang penulis. Di dalam korpus dapat dibilang sebagai Dionysius yang telah menggambarkan dirinya sebagai seorang penulis. Di dalam korpus dapat dibilang sebagai Dionysius yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Di dalam gambaran ini juga menceritakan tentang kejeniusan Teresa. Salah satunya ialah dapat digambarkan sebagai tempat doa untuk orang yang sedang berdoa di tempat itu. Sebab tidak berasal dari Allah, maka kita harus belajar tunduk kepadanya. Engkau pemikir yang provokatif, pembawa kebijakan, pembawa kearifan, menyadarkan orang-orang sesat yang menjauh dari Tuhan. Kau bergerak seperti pencuri di malam hari yang datang tiba-tiba
membawa kedamaian dan memberantaskan kejahatan, kehidupan rohani. Hanya yang Dia minta pertobatan dan akal sehat yang kritis, yang mengubah pola pikir kita menuju kebenaran dan keadilan. Jalan keempat, keintiman dengan Yesus Kristus. Datang dalam bentuk serafim bersayap 6 dan tergantung di salib, Kristus pun menyatakan dirinya secara langsung. Sejak masa kehidupan Kristus di bumi, para pengikut Yesus telah berusaha mencari berbagai cara agar bisa meniru Dia. Paulus pernah menekankan awal kehidupan gereja bahwa kehidupan doa dan usaha kita meniru Kristus adalah bagian dari sasaran lebih besar untuk bisa menjadi seperti Dia. Ada seorang anak bernama Francis. Dia bercita-cita menjadi seorang kesatria. Namun, kisah hidupnya dramatis dikarenakan dia ditangkap saat sedang berperang melawan Perugia. Dia ditahan selama setahun. Tetapi, di balik peristiwa ini, Tuhan memang menginginkannya menjadi kesatria, tetapi bukan kesatria duniawi, melainkan kesatria surgawi. Dengan kejadian inilah Francis terdorong untuk mencari pembaharuan yang bisa memperbaharui kehidupannya untuk dapat meniru Kristus atau meneladani sikap dari Yesus Kristus. Begitupun dengan Bonaventura. Dia pernah sakit dan hampir putus asa, dan kemudian ia berdoa di Santo Francis, dan tidak lama kemudian ia pun segera sembuh. Dia pun merasa berhutang budi selamanya kepada Francis karena kecerdasan dan pengalamannya yang luas itu. Bonaventura pernah mengatakan, tidak seorang pun dapat mengerti sifat Allah dan tujuan akhir kehidupan Kristen tanpa Yesus Kristus. Menurut dia pun, Francis adalah suatu kesempurnaan yang injili, yang dapat meniru Kristus sedemikian sempurna sehingga dia dapat serupa dengannya. Jadi, sebenarnya kita haruslah menyatakan bahwa pengalaman kita tentang Allah haruslah memiliki penjelasan yang benar. Dengan kata lain, kita perlu tahu apa arti pengalaman tersebut jika pada akhirnya semua itu akan berdampak mulus untuk membentuk tujuan akhir hidup kita. Dan kita juga harus selalu tahu bahwa sasaran tertinggi dari kehidupan kita adalah untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, agar dapat menolong dan membimbing kita kembali kepada jalan kebenaran. Arti pengalaman tersebut jika pada akhirnya semua itu akan berdampak mulus untuk membentuk tujuan akhir hidup kita, dan kita juga harus selalu tahu bahwa sasaran tertinggi dari kehidupan kita adalah untuk dapat bersekutu dengan Tuhan agar dapat menolong dan membimbing kita kembali ke jalan kita kebenaran. Bersyukur ku nyanyikan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Kau tunjukkan jalan terang oleh firman-Mu dari para imam gereja sampai
dalam spiritualitas dan meneladani kepemimpinan seorang pelayan yang mencerminkan karakter Kristus. Seorang pelayan adalah dia yang sanggup membangun sebuah jemaat, memenuhi kebutuhan persekutuan, dan menetapkan kesaksiannya di dalam masyarakat. Pemimpin atau seorang gembala memiliki tanggung jawab untuk menguasai kawanan yang dipercayakan padanya dan siap mengorbankan kenyamanan demi domba-domba yang membutuhkannya. Sebagai gembala umat Allah, seorang pemimpin selalu berusaha memimpin dengan tekun dan mampu memimpin dengan kedewasaan iman dan selalu mencerminkan karakter Kristus. Seorang pelayan selalu memimpin dengan berpegang pada sikap dan karakter dari spiritualitas yang menjadi pedoman utama agar dia mampu melindungi dan membimbing mereka yang ia pimpin. Tujuan ia telah diemban oleh seorang pelayan untuk memimpin jemaatnya adalah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Spiritualitas Kristiani membawa kita mengenal dan bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Seorang pelayan yang diutus untuk memikul salib dan membawa jemaat Allah, maka segala bentuk ketimpangan dan penyimpangan yang tidak sesuai dengan karakter Kristus harus dihindari, agar supaya tidak terjadi pelecehan spiritualitas, sehingga pada akhirnya seorang pelayan yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab dapat menjadi teladan bagi umat Kristiani dimanapun berada. Spiritualitas Kristiani adalah orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, yang memutuskan secara konsisten dan terus-menerus berserah pada pelayanan Roh Kudus. Spiritualitas membawa kita makin percaya dan bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Spiritualitas memiliki kepenuhan di dalam Roh Kudus yang membawa kita lebih menjadi anak-anak Allah yang terus mencerminkan karakter Kristus. Bertumbuh dalam spiritualitas dan meneladani kepemimpinan seorang pelayan yang mencerminkan karakter Kristus, itulah tujuan